Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa karena orang ini sangat istimewa khususnya buat saya karena dia kita dengar saja karena dari obrolan kita malam hari ini, obrolan santai, kocak dan manis dengan siapa dia bintang tamunya. Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silakan. Selamat pagi, teman-teman eee, atau lain-lain kan. Nama saya Wasingli, saya, Siapa murid, namanya? di Boleh diulang? nama saya Wasingli, Mas saya Henry. kuliah di Atmajaya, Yogyakarta, S2 untuk, TI. Oke. Dan hari ini saya senang sekali saya masuk di sini dengan Kakak Juwita tentang Kakak. apapun yang saya. Ya, maybe Kakak atau apapun ya, nggak apa-apa. Dan saya, Kakak. bagi bahagia sekali hari ini ya. Oke. Dan ya, kalau di Indonesia itu waktu saya tinggal di Indonesia, saya sangat suka tempat wisata, sangat suka makanan Indonesia dan, Aha. citizen atau saya lupa bahasa Indonesia, orang Indonesia di sana Penduduk. ramai, untuk Indonesia ramah sekali dan kalau saya ada masalah apapun dia sering membantu. Itu membantu dari di dalam hati bukan membantu yang mau dapat apapun, itu orang Indonesia. Ya. Dan Oke. Oke, sebentar ya, sebentar. Halo, Pak. Sudah ya, jalan ya? Ya. Iya, sibuk, Pak. Saya lagi meeting. Saya telepon balik, boleh? Oke. Oke, siap. Oke. Ya, maaf, Li, maaf. Li, by the way, ini tidak kan apa-apa. kita ini ya virtual. Mungkin maskernya bisa dilihat. Jadi saya terobati rindunya melihat gantengnya kamu. Nggak mau. Nah, gitu dong. Oke, para pendengar Juwita Jabipa Podcast, Li ini, Vas yang Li, dia lebih suka dipanggil Li, Kak Li, Ya, kakak-kakak, Kak Li ini, mungkin panggil saya bong, Li bong, saja nggak bong ya. apa-apa, bukan kali kan? Li ini Ya, adalah orang yang mengajari saya berbahasa Khmer ya. Em, ya, Cerita dong, tadi kan kamu bilang kamu pernah kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu gimana sih awalnya? Ngapain kamu ke ya. Indonesia gitu? Kenapa nggak ke Amerika aja atau ke Oh, Prancis? eee, yang awal yang saya kuliah di Atmajaya itu, tahun 2014. Mhm. Dan, saya tidak tahu juga karena saya ada hubungi dengan orang Indonesia di Kamboja di, kedutaan besar, Indonesia di Phnom Penh. Setelah itu saya pilih ke Indonesia karena teman-teman saya itu ada pengalaman di sana dan dia introduce saya, "Oke, kalau kamu mau dapat beasiswa, kamu bisa pilih di Indonesia." Karena Indonesia ada tahap-tahap, ada yang bye-bye di sana. Tapi pertama tuh saya belum tahu saya ke mana pun, karena kamu tahu kalau beasiswa itu saya ada 2, bukan dari Indonesia saja, dari Jerman satu lagi. Tapi kalau tahap pertama itu di Indonesia dan waktu saya sudah pergi Indonesia sampai ke Jogja, ada kedutaan Jerman dan ada orang itu dia bilang, "Oh, kalau kamu examination ke Merit itu sudah pas kan?" Tetapi saya tidak pikir, "Oke, pas." Dan itu sudah pas, saya tidak pikir, "Oke, saya pulang ke Kamboja." Setelah itu, pilih yang beasiswa itu karena saya sudah ada janji, sudah ada apapun di Indonesia, sudah sampai di Indonesia. Oh, oke. Apa yang pertama kali bikin kamu kaget di Indonesia? Waktu ke Indonesia, ke Jogja persisnya ya. Apa hal yang pertama kali Kan bikin kamu kaget? kalau kaget di Indonesia itu di Yogyakarta saya kaget. Saya pikir di kota Yogyakarta itu besar dan ada building yang high-high kayak building yang tinggi-tinggi kayak Jakarta kan. Tetapi kalau di Jogja itu cuma kecil-kecil dan rumahnya tidak tidak tinggi juga kan. Dan itu yang satu. Yang keduanya makanan.
saya mau makan ikan bakar, tetapi dia tidak langsung bakar, dia goreng dulu. Setelah itu dia buat bakar sedikit pakai kecap manis. Saya pikir itu ikan goreng bukan ikan bakar. Itu saya kaget sekali itu yang itu. Yang Benar-benar satu lagi, Hmm. yang satu lagi saya datang di sana saya tidak bisa ngomong bahasa Indonesia cuma pakai bahasa Inggris kan. Dan Hmm. orang Jawa dia bilang, muka kamu orang Kalimantan kan, kenapa kamu tidak bisa ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Cina kan? Aku bilang bahasa Cina oke saya boleh, tetapi kalau bahasa Indonesia saya pertama mulai belajar bahasa Indonesia. Saya cuma bisa bahasa Inggris dan Chinese sedikit dan bahasa Kamboja saja. Dia bilang, oh kamu bohong saya karena kamu mau menjadi orang asing kan? Aku bilang tidak. Dia pikir muka saya mirip orang Indonesia, bukan orang Kamboja. Oke, Itu jadi saya sebenarnya satu lagi. Li waktu datang ke Indonesia, ke Jogja itu kamu sama sekali belum bisa berbahasa Indonesia. Tidak ada persiapan di KBRI waktu itu. Belum, karena saya belajar di KBRI cuma saya pergi ke market cuma itu tahu yang sedikit sedikit tidak tahu yang kebanyakan kata-kata bahasa Indonesia yang bisa pakai. Saya Berapa lama? cuma Berapa lama kamu belajar di KBRI Phnom Penh? Mumpeng itu saya belajar Sebelum kamu berangkat ke Indonesia? cuma 2 bulan, tapi saya sibuk. Saya kadang-kadang pergi, kadang tidak pergi juga. Oh, oke. Berapa Dan 2 bulan? setelah itu ya 2 bulan ya, ya. Dan setelah itu kalau Pak Rulain dia bilang, mungkin kalau kamu ke sana itu mungkin ada masalah juga karena kamu belum belum bisa pakai bahasa Indonesia kan. Aha. Setelah itu dia bilang, oke, saya tidak tahu juga, tapi teman saya bilang, oke, kamu cuma pakai bahasa Inggris saja karena kamu masuk ke sekolah itu dia dia mengajar kamu lagi tentang bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa ngomong bahasa Inggris. Hmm, oke. Jadi kamu Dan pertama kali ke Indonesia langsung sekolah, belum pernah ke Indonesia sama sekali, langsung ke Jogja gitu ya, yang juga di sana banyak orang menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Itu seru dong ya waktu itu ya? ya, kalau waktu itu saya merasa saya datang di sini untuk belajar S2 kan, tetapi kalau bahasa Indonesia saya belum kurang yang jelas itu mungkin ada masalah tentang komunikasi. Kalau saya mau membeli apapun itu orang orang Indonesia di Jogja kalau penjualan itu dia tidak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Setelah itu Ya. aku Hmm. cuma pakai Kamu pakai kemana? bahasa Kamu yang ke Pasar Beringharjo? Apa ke pasar mana? Itu pasar Beringharjo saya sudah pergi dan pasar Maliboro atau pasar lain itu sudah, tapi cuma saya ngomong itu merasa oh saya ngomong itu salah atau betul kan? Dan Ah, dia bilang nggak apa-apa, yang penting itu dia sudah tahu saya yang tujuh ini, saya mau beli tujuh ini, saya tahu berapa kan? Dan dia bilang oh tunjuk-tunjuk saja. ini Heeh. ya, dan saya pakai pakai yang uang yang besar-besar dulu, 50.000 dulu. Dan dia kembalikan kalau uang kecil-kecil karena saya tidak tahu uang Indonesia juga berapa sampai berapa ke dolar juga, exchange juga. Aku cuma membeli ini pakai yang uang besar kan. Setelah itu dia Heeh, bilang heeh. ada uang kecil. Saya pikir kecil. Ini cukup atau enggak? Saya tidak tahu berapa kan, cuma agak 10.000 itu cukup atau enggak? Saya Mhm. cuma kasihkan, tetapi saya tidak bisa ngomong. Jadi saya sudah tahu angka yang besar, yang kecil kan. Itu masalah juga. Yang satu lagi saya pikir tentang maaf ya kalau tentang agama kan, saya tidak Mhm. bisa tidur. Kan kalau orang muslim itu dia ada yang speaker loud kan, ada yang dia panggil-panggil orang ke masjid kan. Tetapi saya tidak bisa tidur karena se sehari itu ada 4 kali yang dia 5 ada sayang, 5 suara kali? itu. Ya, 5 kali ada Mmm, suara mhm, itu dan mmm. saya tidur kalau saya sering tidur jam 12 dan saya bangun jam 7. Dan tetapi sebelum jam 4 ada suara itu saya tidak bisa tidur lagi kan karena sudah ganggu kan.
itu ada masalah satu lagi. Dan setelah itu saya mau tahu bagaimana agama Katolik, agama Kristen dan Muslim juga kan. Saya Mm-mm. sudah masuk, bukan masuk cuma tahu, mau tahu itu acara itu apa-apa. Tapi semua agama tujuan itu baik-baik sama. Yang Betul. beda itu jalan-jalannya beda. Oke, tulisannya jangan beda. Oke, waktu pertama kali ke Jogja itu berapa lama Li belajar bahasa Indonesia? Apa langsung kuliah? Atau ada persiapan dulu nggak sih sebelum mulai kuliah? Ada persiap dulu karena dia ada tes dulu tentang bahasa Indonesia juga. Mm-mm. Saya harus belajar bahasa Indonesia itu at least 6 bulan ya, 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan dulu Sebelum persiapan bahasa Indonesianya, ya ya kemudian baru enam mulai puluh kuliah. dia ada ujian dulu, ujian tentang bahasa Indonesia itu sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus harus belajar lagi. Ada grade-nya, Oh, oke. grade A, grade B, grade C. Kamu Ada grade apa grade-nya. waktu itu? Saya A and B, mungkin A banyak dari B ya. Oh, oke. Nah, Dan jadi selama 6 bulan itu belajarnya berapa kali sehari? Seminggu? seminggu itu mungkin saya ingat itu 3 hari ya, 3 hari, 3 hari. Seminggu 3 hari belajar bahasa Indonesia. Dan Heeh. ya, kalau hari lain itu dia mau kita visit di keraton atau di manapun. Oh, oke. 3 hari itu berapa jam? 1 hari? 1 hari tergantung jamnya, 1 jam setengah dan ada 1 jam yang saya ingat. Berarti kamu punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang Indonesia di Jogja dong ya? Ya ada Mempraktekkan waktu, bahasa ada kamu punya itu. waktu. Mhm. Heeh. Dan ada praktiknya tentang itu dan ada time-nya untuk komunikasi dengan masyarakat di Indonesia. Oke. Apa bahasa Indonesia? Apa dalam pelajaran bahasa Indonesia yang paling kamu suka? Kosakata, tata bahasa, apa lagi? Struktur. Apa yang paling kamu suka? Pelajaran bahasa Indonesia itu bagian apa dari pelajaran bahasa Indonesia yang kamu suka waktu itu? Menurut kamu gampang Saya gitu? gampang itu mau conversation. Conversation. Kenapa? Yes, yes. Padahal kan Karena kalau kita karena bandingkan dengan saya bahasa saya fair ya, suka ngobrol. suka Karena saya ngobrol. suka ngobrol. Saya mau ngobrol tentang apapun itu saya langsung ngobrol. Saya tidak suka tata bahasa Indonesia karena susah dan kalau pakai pasti salah kan. Dan ada struktur juga. Tetapi kalau saya ngomong, oke, dia sudah tahu saya bukan orang Indonesia. Yang penting paham saya mau apa. Saya mau apa. Setelah itu tujuan yang saya mau itu dia sudah tahu yang jelas. Oke, gak apa-apa. Itu conversation. Dan itu kalau struktur susah. Tata Susah. bahasa Indonesia Oke, susah. susah. Oke. Ada nggak sih kata-kata dalam bahasa Indonesia yang menurut kamu sering kamu salah menggunakannya? Kata. Ada banyak. Apa contohnya? Boleh sebutkan 5? Contohnya ya boleh. Kancing, Kancing, kancing kancing dan baju. kucing ya. Kancing, kucing, kuning itu mirip kan dan hantu hutan. Itu kan kata kan Apa? saya sering pakai Kancing, kucing, hantu ya. kuning. eh, Kancing, kuning, kucing, kuning itu 3 kan. Kalau ah. hantu dan Tuhan kan. Hantu Saya dan sering Tuhan. Oke. Heeh. ya dan ujian kan Ujian, dan ujian ujian, hujan dan ujian, hujan dan ya ujian. ya itu mirip dan satu lagi Ah, pala dan kelapa kan pala dan kelapa. Oke, kamu sering salah ya ngomong ya? ya saya kalau saya membeli kelapa saya bingung ibu saya mau membeli kepala dia bilang kepala dia tidak menjual tetapi kalau kamu membeli eh, kalau kamu menjual kelapa putih boleh itu saya salah
Oke, kita tanya dulu dong sebelum kita ngomong lebih lanjut soal bahasa Indonesia, pengalaman Li berbelajar bahasa Indonesia di Jogja waktu itu. Coba sebutkan dong, apa sih 3 fakta menarik tentang Li? Menarik di Indonesia kan? No, 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 tentang kamu. Sebutkan 3 fakta menarik, fun fact about you, tentang kamu. Tentang saya kan? Iya, Saya kurang paham tentang pertanyaan Anda. three Tiga kan? interesting things about you. Oh, three Hmm, interesting about me, right? 3 hal For me, menarik. interesting about me. Ya, saya satu yang saya ramah. Satu sekali Ramah, saya ramah. oke. Ya, ramah. Saya friendly. Heeh. And kedua, saya orang yang suka membantu orang yang lebih rendah daripada saya. Oke, heeh, heeh. Ketiga, saya tidak diskriminasi tentang, oke, kamu lebih kaya, kamu lebih yang poores daripada saya. Yang penting kita manusia. Oh, oke. Aduh, bagus Hmm, sekali. Oke, lanjut ya. lagi. Oke, Yang lain lagi, saya mhm. sering kalau saya bertemu orang yang lebih tua daripada saya pasti saya sopan. Kalau dia ada Oke. kata-kata yang bad word ke saya, nggak apa-apa. Yang penting aku pikir kalau dia pakai itu kayak ibu dan bapak saya. Saya tidak Oh. marah nanti ya. Tidak marah ya. Oke, pendengar Juwita Jabipa Podcast, bener ya yang tadi dia ada katakan itu, saya juga merasakannya. Li ini senang sekali waktu saya pertama kali ke Kamboja, mau diantar kemana, mau ditemenin kemana gitu. Aku dalam hati kan senang ya, oh seneng dong ditemenin cowok cakep gitu ya, tinggi gitu ya. Oke, terus Tapi aku dia dulu tidak ajak tidak dia, tahu saya tinggi atau enggak kan? apa? Dia tidak tahu saya tinggi. Dia kalau audien itu tidak tahu saya tinggi Tidak atau tahu, makanya pendek saya kan? bilang heeh, makanya saya bilang, "Li ini lebih tinggi dari saya aja udah tinggi, dia lebih tinggi lagi." Oke. Kemudian apa ya, saya dulu ajak Li ini karena saya berpikir ada alangkah menyenangkannya bisa jalan-jalan dengan, apa ya, penduduk setempat, dalam hal ini Li. Jadi kita nyobain berbagai macam restoran asing di Phnom Penh ya. Jadi seneng Oh, banget, apa ya, saya waktu senang. itu mungkin kamu masih inget ya, "Li, aku orangnya gampang," gitu kan, murah ya, murah. Bukan bukan Jadi mahal kan, orang orang iya iya, murah kan? saya orangnya murah gitu. Jadi, kita mau nyoba makanan apa gitu, kita mau nyoba makanan Afrika gitu kan. Kalau tidak enak bagaimana? Tidak apa-apa kalau tidak enak, yang penting kan aku punya teman menikmati ketidakenaan itu gitu kan. Kamu bahagia banget waktu itu gitu. Saya udah khawatir, saya sebenarnya agak khawatir sih, aduh nanti dia ini enggak ya, seneng enggak ya gitu. Ternyata dia memang baik banget dan ramah gitu ya. Sama supir tuk-tuk aja juga diramahin semuanya. Pokoknya jalan sama dia ini kita akan merasa terlindungi dan kita akan merasa apa ya akrab kemanapun kita pergi itu kita nggak asing kemanapun kita pergi kalau kita perginya dengan Li ini. Oke, lanjut ya. Kita ngomong lagi soal yang di Jogja. Kemudian kamu belajar setelah 6 bulan, kamu grade-nya B, lulus, jadi bisa langsung kuliah gitu ya. Ya. Kesulitan nggak sih waktu pertama kali kuliah itu mendengarkan dosen berbicara? Karena kan bahasanya berbeda ya dengan bahasa Ya. conversation yang tadi kamu beli kepala itu kan beda kan conversationnya di kampus dengan di sehari-hari di lingkungan kamu kan itu gimana? Dosen apa yang Eee, nyebelin? Kamu tahu nggak nyebelin? Nyebelin. Oke, mungkin saya sudah tahu sedikit tentang artinya itu. Eh, Kalau menurut saya, mm-mm. waktu yang saya sudah lulus tentang bahasa Indonesia di Atmajaya, saya langsung ke S2 dan Aha. dosen-dosen di sana dia sudah tahu saya bukan orang Indonesia dan Ah. kalau kata-kata yang saya pakai itu dia pikir, "Oh, nggak apa-apa," dan hati dia baik sekali. Dia pikir kalau orang asing semua itu pasti pakai bahasa Indonesia, kurang tentang tata bahasa Indonesia dan struktur. Setelah itu dia bilang, "Setelah ada ujian atau apapun itu kamu bisa pakai bahasa Inggris saja, kalau kamu tidak paham." Oh, oke. Jadi dosennya memperbolehkan Li menggunakan bahasa Inggris kalau Li Ya, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, kata yang tepat gitu ya.
Ya, Gitu ya, tadi yang soal ya, kucing, kuning, ya. kancing, oke. Terus ada nggak sih kata-kata dalam bahasa Indonesia yang juga mirip atau mungkin suaranya sama dengan bahasa aslinya Li atau bahasa Khmer? Ada banyak Oke, coba karena sebutkan contohnya 10. 10 kamu kamu count saja ya, kamu hitung Oke, saja ya. saya yang hitung. Yang Oke. yang satu itu guru. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kamboja itu kru. Kru, Itu mirip lok banget. kru, Ya, lo kru ya. lok Kalau kru, bahasa nak Indonesia kru. guru. Heeh. Ya, ya, ya. Kalau satu lagi Samotra dan Samot. Samotra, Ya, samudra. Samudra itu bahasa Indonesia kan, laut Iya, kan? samudra, laut. Ha, 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 ha. Ya, kalau bahasa Kamboja itu cuma Samot. Samot, oke. Ya, Kemudian ketiga, yang ketiga Potri ya, kan? Kalau bahasa Putri, Kamboja Putri. ya, Ya, Putri ya, ya kalau bahasa Kamboja itu Botrai. Botrei, Putri. Ya, Ya, oke. ya kalau Hmm. Botra Putra kan? Putra, Itu Putre. lima, Oke. lima, lima kan lima. 5, 5. Sudah lima. Iya, 5 lagi. Enam itu apa lagi ya? Saya masih lupa juga kan. Suami. Kurma. Ya suami. Kalau bahasa Kamboja itu, Saya sudah belajar kalau bahasa bahasa Khmer. Indonesia itu ya Suami. suami. Kalau bahasa suami. Kalau bahasa Kamboja suami. Ya. Suami. Oke, terus? Terus kurma itu kalau bahasa Kamboja lemah kan? Kurma, kurma buah kurma. Ya buah kurma itu kalau Iya, bahasa kurma. Kamboja lemah. Apa? Lemas? Lemah, bukan lemas, lemah. Lemah. Bukan lemah, lemak itu minyak kan? Bukan. Lemak itu lemak. Lemah, lemah. Lemar, apa lemar? Lemah itu buah kurma. Oh, oke, lemar. Oke. Terus apa lagi? Iya. Ya. Saya lupa juga kan. Kalau perampon beda, beda. Prampon. Prampon tuh 5.000. Ya, itu 5.000 kalau uang itu. Kamu tahu nggak sih? Saya paling suka kata pram. Apa Untuk ya? angka Lupa saya juga. paling Tapi suka itu pram. bisa hitung itu bisa banyak. Pram. Pram itu Saya 5. paling suka pram. Kok kayaknya gagah gitu, bilangnya pram. Pram itu artinya 5 Kenapa? ya. Oke, jadi kamu cuma tahu ada 8 kata yang mirip. Oke, tidak apa-apa. Oke, kemudian ini nggak sih bagaimana kamu berteman dengan mahasiswa Indonesia? Kan kamu satu kelas mahasiswa asing semua kan? Mahasiswa asing. Di Tidak. kesempatan apa kamu bisa berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia? Oke, saya bilang dulu kalau ketika saya belajar bahasa Indonesia itu orang asing semua kan. Kalau saya Mhm, masuk mhm, ke mhm. S2 di Universitas Atmajaya itu Heeh. semua Universitas Atmajaya, tetapi bagian kelas bahasa Indonesia dan bagian kelas S2 kan. Kalau Iya, S2 itu ada cuma semua itu orang Indonesia, orang asing cuma 2 atau 3 saja. oke. Tapi orang Indonesia itu yang saya paling suka itu dia ramah sekali. Kalau dia sudah tahu saya bukan orang Indonesia, dia sering ngomong bahasa Inggris dengan saya atau bahasa Indonesia ke saya dan dia mau menjadi teman. Itu baik sekali karena saya pertama itu saya orang yang cuma ramah, tetapi saya belum tahu dia bagaimana hati dia, bagaimana dia menjadi teman atau enggak kan. Tapi yang penting itu dia merasa kalau saya mau apa yang dia mau membantu, dia bilang kamu bilang saya saja kan tentang tugas tentang apapun yang saya tidak paham, dia menjelaskan saya ke bahasa Inggris. Oh, oke. Itu baik Ada nggak sih, sekali. kamu pernah nggak sih, sempat nggak sih kan di sana, apa ya, kan akan lebih mudah kita mempelajari bahasa itu kalau kita, menggunakan bahasa itu, di mana bahasa itu dipakai, dan juga menjalin hubungan dengan orang yang menggunakan bahasa itu, orang Indonesia misalnya. Kamu sempet nggak sih pacaran sama perempuan Indonesia di sana? Eh,
Oke, saya kalau pacaran dan pacaran itu kalau saya pertama-tama itu hati saya cuma fokus tentang belajar dulu. Mhm. Kalau tentang itu saya tidak pikir tentang, "Oke, saya mau dapat pacaran dari Indonesia atau dari orang asing yang belajar bersama," itu. Tidak merasa itu. Semua menjadi teman-teman saja. Kalau mau kalau mau dapat kayak istri dari Indonesia, apapun itu saya tidak pikir. Karena tujuan saya belajar di Indonesia untuk dapat, sertifikat S2 dari Indonesia, tidak dapat tidak dapat istri dari Indonesia atau pacar dari Indonesia, bukan dari istri dari Indonesia, tidak. Itu yang jelas sekali. Waktu itu ya. Oke. Tapi Li, ada nggak sih, sifat-sifat ataupun, attitude atau sikap, kebiasaan orang Indonesia yang menurut Li itu bagus dan itu jarang ditemukan atau tidak begitu umum di masyarakat Kamboja atau Khmer? Apa sih kebiasaan orang Indonesia yang menurut Li, "Oh ini saya suka," gitu, "karena ini di negara saya nggak ada." Iya, yang suka itu, yang sikap-sikap itu dia yang ramah, orang orang Kamboja ramah juga, tetapi, tergantung orang. Itu tergantung orang kan, tapi kalau Heeh. saya bertemu dengan orang di Yogyakarta itu kebanyakan dia ramah, dan kalau saya mau apapun itu dia bantu, dan saya suka dia kayak ibu dan bapak saya kedua di sana juga kan. Kalau itu cuma, untuk orang di Yogyakarta kan. Kalau Iya, orang di Jakarta? Surabaya. Heeh. Surabaya, Surabaya Surabaya dulu. Kalau saya mau tanya apapun itu, dia ada kata kasar ada kata kasar dari saya juga kan. Tapi kata itu saya tidak paham, saya ignore kan, saya pikir, "Oke, nggak apa-apa," karena saya tidak tahu kasar itu ada level yang mana, tahu maksud Ah, saya. heeh heeh. Kalau di Jakarta itu menurut saya orang di sana bukan semua, tetapi yang saya bertemu itu dia kalau ngomong dengan kita, dengan saya, dia mau ada manfaat, bukan membantu dari hati, termasuk saya. Oke, Oke, tapi kalau oke Apalagi itu heeh, tapi kalau kebiasaan, ada nggak sih kebiasaan orang Indonesia yang di Jogja, yang kamu adaptasi atau kamu copy, kamu gunakan di negaramu gitu? Ada nggak sih kebiasaan apa yang menurut kamu, "Oh kayaknya lucu nih, aku mau kayak gini juga di negaraku, di Kamboja," gitu? mungkin ada yang kayak makanan atau ada yang lain, bukan sikap. Kalau sikap dengan orang itu pasti beda-beda. Mhm Tidak mhm mau mhm. copy sikap dengan orang lain ke orang lain. Mmm, Karena satu orang-orang itu ada natural sikap kan. Nggak mhm, Kalau mau ganti natural dia susah banget, tahu maksud saya. mhm. Kalau saya mau yang ada yang beda, ada Indonesia ada, setelah itu saya mau copy ke Kamboja itu ada yang kayak teknik teknik hall, bukan tentang budaya, tentang makanan, tentang itu. Itu teknik hall tentang kayak, teknologi di Indonesia, kayak kalau di Indonesia itu semua mall atau pasar atau toko itu dia ada ATM yang kita bisa cuma pakai ATM, setelah itu bisa yang lanjut ini kayak supermarket kan. Kalau di Mhm. Kamboja itu masih belum ada kebanyakan. Contohnya di kota itu belum siap juga, cuma supermarket atau e-Orno atau yang supermarket yang gede-gede saja, kalau kecil-kecil tidak ada, yang saya Oke. pikirkan. Mhm. Oke. Kalau saya yang misalnya saya adopsi ya dari, kebiasaan orang Khmer itu adalah, makan yang seger-seger ya, artinya gitu, makanan itu nggak perlu harus dimasak, jadi makan daun, makan apa, itu kayaknya keren Oh, ya gitu. ya. Heeh heeh heeh. Dan itu, Mhm mhm. di tempat saya, di asal saya, itu belum begitu umum gitu. Nah, sejak pulang ke Indonesia jadi suka makan begitu dan kamu tahu nggak, dari semua negara yang pernah saya kunjungi, menurut saya Kamboja atau Phnom Penh lah yang punya bakpao paling enak di dunia. Oh, aku tahu kamu suka bakpao kan? Iya, seperti pipiku. Ya.
Karena Bapak itu ada rasa yang di dalam itu ada daging apa-apa yang kamu suka Iya, kan? daging porky ya, daging babi yang paling enak sedunia. Daging Oke. ya daging babi. Di Oke. Kamboja itu kalau makan daging babi gampang untuk cari kan? Iya, kalau di Jogja susah ya. Tapi di pasar Beringharjo, pasar apa ya ada, kan saya lupa di dekat Tugu itu ada. Pasar Tugu, Ya, itu ada daging babi banyak, tapi dagingnya keras, daging keras keras ya. banget. Ya, keras banget, Hmm. tidak di Kamboja itu, dagingnya ya enak. Oke, selama kamu di Jogja, berapa lama kuliahnya di Jogja waktu itu di Atmajaya? Teman saya itu, aku cuma 2 tahun setengah, 2 tahun 2 tahun setengah. Selama di ya 2 Indonesia, tahun setengah. selama itu kamu ada juga nggak sih pergi ke kota lain di Indonesia? Ada, saya Kemana orang saja? asing, saya harus pergi ke kota yang saya suka atau ada teman-teman orang Kamboja di sana. Contohnya saya sudah pergi ke Jakarta, Batam, Solo, Semarang, Bandung, apa lagi ya, Kamu ke eee, Batam ngapain? Surabaya. Batam Surabaya? itu, ya Batam itu kalau saya sekolah itu dengan sekolah, karena saya naik pesawat ke sana untuk, visiting tentang company, perusahaan di Batam itu. Karena saya orang Ah, teknik, TI, ah, tahu tahu bagaimana teknologi di Batam juga. Itu hmm. dengan teman-teman dari Indonesia ke Batam itu kan. Batam itu dekat Singapura kan, kalau saya lihat, bagian Peta. Batam bisa lihat ya bisa lihat Singapura, kota Singapura. Kita bisa naik, Salang, ferry naik ferry ke Singapura cuma 1 jam setengah aja, saya lupa. Oke, baik. Li, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ini, panjang lebar sama kamu. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan-pertanyaan saja ya dalam bahasa Indonesia Mhm dan Li harus mhm, jawab dengan cepat. Oke? Siap ya? oke. Ah, Oke. Sebutkan 5 nama jalan di Jogja. ada Jalan Kamboja, satu, Aha, Jalan Maliboro, aha. jalan jalan oke, lupa ya. Jalan apa lagi ya? Saya oke lupa. Saya jalan dekat Jalan Babasari, Jalan Babasari. Mhm. ya, Jalan Babasari, Jalan Pugong Rejo. Pugong Rejo. Mungkin mungkin itu village kan, tapi ada Iya. jalannya ya. Dan satu lagi jalan apa ya, ada jalan Solo atau enggak ya? Oke, sebutkan 5 judul lagu, sebutkan 5 judul lagu Indonesia yang populer yang kamu tahu. Kalau populer yang saya suka, bukan saya tahu kan, Oke, kalau yang tahu itu kamu saya suka, tidak oke, tahu. yang Li suka. Oke, 5 itu judulnya. dia itu, Dia dari Dia, Anji, dia dari Anji, dia ya, itu saya satu ya. lagi Dia itu saya, bukan? oke, belum tentu. Kamu Para pendengar Juwita Jabipa dia udah pinter kan? Gue mau godain dia nggak bisa, dia langsung jawab kan, pinter kan? Oke, dia Anji terus dia dia dan, Cintaku Terbaik, cintaku terbaik. mhm, satu lagi itu, eee Sendiwara apa ya, Sandiwara, itu dari Sandiwara, Republik, ya. oh, Sandiwara Republik. Dan dan satu lagi, mmm, saya kalau judul itu mungkin saya lupa ya, kalau apa, Selimut Tetangga, Selimut tetangga. ya, itu dari Republik juga, itu bagus, Oke, itu mhm. judul. Yang satu lagi, apa ya, lupa ya. Itu Lihat Aku Sayang ya, itu ya?
Itu Oke, lihat bukan aku cari sayang. jodoh, Oke. Cari bukan jodoh. cari Oke. jodoh, bukan. Oke. Karena aku tahu yang pertama itu, lihat aku sayang, itu cuma itu saja. Oke. Sebutkan 5 judul film Indonesia yang Li suka. Oh, maaf sekali, cuma satu saya tidak ingat. Apa itu? Maaf sekali saya. Karena kamu tahu kalau di KBRI cuma ada judul-judul yang film kan juga, Iya. tapi saya tidak ingat. Oh, oke, tidak apa-apa. Saya cuma lihat, tetapi saya tidak tahu ada film itu nama apa, judulnya tidak, Oke. maaf sekali. Oke. Sebutkan 10 nama kota besar di Indonesia. 10. Itu 10 cuma saya ya. tahu Yang kamu kamu tahu. kalau kamu pikir 3 atau 4 itu saya bisa hitung kan, kalau 10 bagaimana? Saya yang Oke, hitung, kamu 1 yang ngomong. Oke, saya yang hitung, kamu yang ngomong. Ayo, kamu yang bicara. bukan yang saya sudah pernah, saya Jakarta, Boleh? Bandung, Surabaya, Solo, Batam, Semarang, kota Jember, ada kota atau enggak? Jember. Iya, kota Jember, kota ada Flores, Flores. ya, dan kota Papua. Satu lagi. Satu lagi itu di kota Bogor. Bogor ya, tempat saya sekarang. Nah, Oke, Li, coba sebutkan 5 makanan Indonesia yang sering kamu makan di Jogja. Satu ayam geprek, Ayam geprek, kedua itu makanan Padang, makanan Padang, nasi Padang. nasi Padang, ketiga Yang itu pakai sayur itu apa namanya? pakai sayur itu Pakai peanut ada pakai sauce, saus kacang. ya saya tahu. Saya suka sate kambing. Sate kambing, oke. Ya, sate kambing dan satu lagi itu tengkleng kan? Tengkleng Tengkleng, atau oke. Terus, ya aduh ini cakep tengkleng banget. Terus satu lagi. dan gudeg. Gudeg, oke. Yang kamu tidak Karena suka. Yang ya kamu saya tidak tidak suka. suka, tetapi makanan khas di Yogyakarta itu harus coba gudeg di gudeg di Yogyakarta karena itu makanan khas di Yogyakarta. Oke, yang kamu tidak suka makanannya apa? Makanan yang saya tidak suka itu tidak ada makanan yang saya tidak suka. Kamu suka Semua semua itu ya? cuma bukan suka semua, suka yang saya suka, tetapi kalau makanan yang saya pikir itu biasa, biasa. Kalau mau saya tidak suka ini banget. Oke, Li, coba sebutkan 5 nama perempuan yang sering kamu temui di Indonesia. Nama yang sering digunakan. Nama perempuan itu cenderungnya apa? Kalau di Kamboja kan ada siapa ya? Ya. Ibu Sri, Sri, Ibu Ibu oke, Putri, 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 Wisahara, Visahara. dan ya namanya Wisahara dan mungkin cuma orang Indonesia kan, kalau orang Iya, asing enggak kan? nama-nama Indonesia yang menurut kamu sering ini nama orang. Ini ciri-ciri nama orang Indonesia ini gitu. Bukan Ibu Cuwita kan? Bukan Oke, Ibu Ibu Esti kan? Juwita. Siapa lagi? Esti. Esti. Oke, baiklah. Ini berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja ya, bukan soal Indonesia. Li, dalam hidupnya kamu, siapa pahlawan dalam hidup kamu? Pahlawan itu apa? Hero. Who is hero in your life? Oh, Joko Widodo. No, itu presiden. Presiden Indonesia, sayang. No, who is your hero in your life? Joko Widodo. Aku pikir maybe Oh, I love you so much. Oke.
Aku pikir kamu tanya saya itu waktu saya tinggal di Indonesia kan. Setelah itu aku pikir Joko Widodo yang saya suka sikap dia dan suka yang dia lead di Indonesia Iya, juga saya kan. juga suka. Makanya saya juga suka sama Eh, kamu. you know, Oke, kamu tahu kalau Oke. my hero ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak kamu. Oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Lee yang sering bikin Lee tertawa. Nama itu nama orang atau apa? Yang Iya, iya sering nama orang saya sayang, nggak tertawa. mungkin nama kucing. Yang sering saya tertawa Yang sering bikin nama kamu tertawa. Someone mention itu 3 orang names. kan? Iya, mention 3 names that often make you laugh. Oke, my friend at ministry kan. Iya, iya, siapa? Sidon, satu nama orang Sidon, Sidon. Sidon itu teman saya. Dan kedua itu Mekara, Mekra, ya. Dan 3 itu Rotha. Rata. Oke. Kamu tahu Siapa? saya eh, eh, Siapa kalau saya bertemu nama? siapa? eh, Siapa nama apa? Oke, kamu Siapa? tanya dulu setelah itu hmm, ngobrol. Siapa nama perempuan yang pertama kali kamu taksir di Indonesia? Yang pertama kali kamu suka? Kamu taksir. Taksir itu apa? Hah? Naksir, ke keras, Halo. keras. Saya tidak ada keras kan? Oke, baiklah. Oke. Oke, Kalau kamu siapa nama bilang perempuan? teman Oke, siapa nama perempuan yang pertama kali kamu crush in your life? in my life. Ini bukan acara tentang tanya tentang apa fall in love kan? Kalau fall in love Bukan, kamu bisa tanya cuma tentang crush itu saja, kan? ya. Tetapi keras itu tidak, itu secret, tidak mau bilang itu kan. Kamu tentang Oke. ngomong tentang lain bisa, tetapi tentang honey atau crush, okay, I'm sorry, it is secret. Oke, baiklah. Saya tidak akan tanyakan lagi. Oh, saya sedih. Li, tadi kan kamu bilang kamu suka lagu dia ya. Ini sebagai penutup, boleh nggak kamu menyanyikan lagu itu satu bait atau satu refnya? Oh, ini di dalam kantor kan? Maaf sekali kan. Mungkin nanti lain ada waktu lain saja karena sekarang itu saya kerja di kantor. Kalau saya nyanyi itu Ah, tidak oke. sopan di dalam itu. Kalau ngomong Baik. saya sudah promosi daripada dia dulu juga. Oke, baik. Ini yang terakhir kalau gitu. Boleh kamu bahasa Khmer ya. Saya bahasa Indonesia, kamu bahasa Khmer ya. Ikutin ya. Saya Oke, bahasa saya Indonesia dulu. translate kan. Translate ya, oke. Oke. Terima kasih banyak sudah Ampun hadir. Tran. Sebentar saya dulu ya. Saya selesaikan dulu ya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Juwita Jabipa Podcast.អរគុណច្រើនចំពោះការសន្ទនាជាមួយនឹងបាក់ជូវីតានៅក្នុង podcast. Saya senang sekali ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែន ada Li di acara podcast Juwita Jabipa. ដែលមានលោកលីជាអ្នកសម្ភាសន៍ដែលសម្ភាសន៍ឬក៏រៀបរាប់នៅអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងអាចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធី podcast. Oke, semoga kita bisa ketemu dalam waktu dekat. សង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត Karena Juwita Ja sudah rindu sama Li. កើតពីព្រោះគាត់មានការនឹករលឹកមកដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលនៅប្រទេសខ្មែរទាំងអស់គ្នា Sehat-sehat dan sukses selalu. សុខភាពសូមឲ្យសុខភាពមានសុខភាពរឹងមាំហើយនឹងការជោគជ័យឈាននឹងមានការជោគជ័យទៅខាងមុខបន្តទៀត Salam Bipa. ស្វាគមន៍មកកាន់ពិបាក
Oke, terima kasih banyak nih, kamu baik banget. Oke, baik para pendengar Juwita Jabipa Podcast, itu tadi obrolan santai, kocak, manis kita bersama dengan Pak Hasieng Lee atau Lee, mahasiswa yang pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja, dan dia berasal dari Kamboja, dan dia juga adalah salah satu guru bahasa Khmer yang sudah dengan baik hati tidak hanya mengajarin saya waktu saya di sana, tapi juga menemani saya dan kami bisa berteman baik sekarang. Semoga dari Oke. obrolan kocak, santai, dan manis ini, para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, hiburan, informasi, atau apapun itu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di acara Juwita Jabipa Podcast. Salam Bipa!